Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ila hadratin nabiyina sallallahu sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Wa nawsusan ila arwahim al-fi hadhihi al-kutub al-madhura fi ma'adina hadha animada darul hikam wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat wa ila arwahi jami'i asatidatina wa muallimina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-an wa nawsusan ila arwahi sayyidil matanani Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa Sayyid Bisyarah Ani Syekh Abdul Majid Syarnubi biniyatil qabul wa tamami kulli sulana ila kulli ma'mul ila hadrati Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kembali kita akan kaji kitab Tarahikam dan kita sampai pada hikmah yang ke-15, yaitu mimma yadulluka ala wujudi qari subhana an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala adam an-naf'a bi wa bi ulumi fid daraini amin. Mimma yadullu ala wujudi qari subhana, di antara sesuatu yang, di antara dalil yang, di antara bukti yang menunjukkan kepada kamu ala wujudi qari subhana, atas adanya sifat kemahakuasaan Allah. An hajabaka, yaitu Allah menghijab kamu, anhu darinya dari Allah. Allah hijab kamu bima laysa bimawjudin ma'ah, dengan hijab yang sesungguhnya hijab tadi adalah sesuatu yang tidak ada ma'hu bersama Allah. Artinya di antara kemahakuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menghijab kamu sehingga kamu terhijab. Terhijab oleh apa? Bima laysa bimawjudin ma'ah, dengan makhluk yang secara hakikat makhluk ini bukanlah sesuatu yang ada kalau dibandingkan Allah. Jadi sesuatu yang hakikatnya enggak ada itu bisa menghijab kamu, dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Walaupun tetap kita harus memegang prinsip dasar bahwa yang terhijab bukan Allah. Tidak ada satupun yang mampu menghijab Allah, tetapi yang terhijab adalah kita. Jadi hijab tadi kaitannya kita, artinya hijab tadi sehingga kita belum mengenal Allah, hijab tadi itu menghijab kita, ya. Jadi lagi dan lagi bukan menghijab Allah. Itu guysnya, mimma yadulluka ayyuhal murid ala anna subhanahu al-qahiru fawqa ibadih an hajabaka bi fathi hamzati an al-masdariyati al-munsakibati ma'a ma ba'da bi masdarin ay hajabuka anu ta'ala bil kauni alladhi laysa bi mawjudin ma'a. Mimma yadulluka, di antara dalil yang menunjukkan kepada kamu wahai murid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-qahir fawqa ibadih, Allah yang maha kuasa atas seluruh hambanya. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Allah maha mampu melakukan segalanya. Apa itu? An hajabaka, Allah menghijab kamu. Jadi Allah membuat kamu terhijab. Bifati hamzati an, dengan mempatahkan hamzah an, jadi an, ya. Al-masariyati an-masariyah, yang an dan masariyah beserta lapad yang sesudahnya, yaitu lapad hajabaka, itu ditakwil dengan masdar.
Hai tawil masa dan ini masa sorry ya. Hajabuka anhu. Allah menghijab kamu anhu dari Allah Ta'ala. Jadi lagi dan lagi di antara tanda kekuasaan Allah dan Allah Maha Kuasa segalanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghijab kamu. Dan alat yang dipakai untuk menghijab kamu sehingga kamu terhijab dan tidak mampu mengenal Allah, apa itu? Bil kaunil ladzi, dengan alam semesta, dengan ciptaan Allah, yang sesungguhnya alam semesta ketika dibandingkan dengan Allah, alam semesta ini adalah adamun mahdun, suatu ketiadaan yang murni. Jadi yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah, alam semesta ciptaan Allah hakikatnya nggak ada. Tapi justru karena kekuasaan Allah, Allah menghijab kamu dengan ciptaannya, dengan alam semesta, yang sesungguhnya alam semesta ini secara hakikatnya nggak ada. Itu kehebatan dan kekuasaan Allah. Mana buktinya bahwa alam semesta ini secara hakikatnya nggak ada kalau dibandingkan dengan Allah ya. Li'anaka qad alimta anna zulmatun, karena sesungguhnya engkau telah memahami dari hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-14, anna zulmatun, bahwasanya alam semesta ini adalah kegelapan. Hai adamun mahdun, ketiadaan murni, min haitsu dzatu, ditinjau dari segi hakikat alam. Jadi kalau dari segi hakikat, alam ini memang nggak ada, yang ada hanya Allah. Sehingga orang-orang hakikat, orang-orang yang telah sampai maqam musyahadah, mereka menyatakan la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Al-alam ghairu maujud, al-kaun ghairu maujud, al-khalqu ghairu maujud. Makhluk segala ciptaan Allah itu nggak ada, adamun mahdun. Sehingga juga disimpulkan la wujuda illa lillah, tidak ada sifat wujud kecuali milik Allah. Jadi yang memiliki sifat wujud hanya Allah. Al-alam la wujudalah, alam tidak ada sifat wujud baginya. Karena alam ini lagi dan lagi adalah sesuatu yang ketiadaan murni, sesuatu yang secara hakikat dia bukan apa-apa, sesuatu yang secara hakikat dia sesungguhnya tidak ada. Jadi yang ada hanya Allah. Nah itu kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat, ya kita bilang Allah ada, alam ada, al-alam maujud, Allah maujud, al-wujud lillah, al-wujud lil alam. Jadi alam ini ada, Allah punya alam punya sifat wujud, Allah ada, Allah punya sifat wujud. Itu kalau dari segi kacamata syariat ketika kita melihat alam ini. Tapi lagi dan lagi, ya jangan disamakan antara wujud Allah dan wujud alam. Beda. Ya. Artinya kesamaan hanya dari segi bahasa saja. Ya. Al-alam maujud. Lil alam wujud. Allah maujud. Al-wujud lillah. Jadi kesamaan dari segi pemberian nama saja itu ada, tetapi secara hakikat totalitas beda. Nggak bisa disamakan antara wujud Allah dengan wujud alam. Mana bedanya? Kira-kira bedanya apa nih? Waktu itu kita disebutkan bedanya diantaranya pertama, wujudullah aqdam min wujudil alam. Adanya Allah lebih dahulu daripada adanya alam. Dulu yang ada hanya Allah, kemudian alam tidak ada, lalu kemudian Allah ciptakan alam, maka jadilah alam. Satu. Perbedaan yang kedua, wujud Allah itu la awwala li wujudi, la ibtida li wujudi. Wujudnya Allah tidak ada awalnya, sementara wujudnya alam ada. Ketiga, wujud Allah itu mutlak. Artinya Allah dia memang ada dan tidak ada yang menciptakan Allah, dan Allah tidak diciptakan. Allah ada dan keberadaan Allah tanpa awal. Sementara wujudnya makhluk itu wujud muqayyad. Arti wujud muqayyad karena dikaitkan dengan kehendak Allah, dikaitkan dengan wujud Allah, kemudian Allah ciptakan alam, maka alam ini ada. Perbedaan selanjutnya banyak deh. Di mana wujud makhluk ini adalah pinjaman dari Allah. Allah pinjamkan ini, dipinjam ini, sifat wujud. Kalau Allah mau cabut sifat wujud tadi, Allah mau ambil yang namanya barang pinjaman kan aja, terserah Allah. Itu sah-sah saja. Tapi wujudnya Allah adalah wujudun zatiyun, wujud yang zat. Fal wujudul haqiqi. Fal wujudul haqiqi, maka wujud yang hakiki, yang sejati, innama huwa lillah, hanya saja dia milik Allah.
Ini kita pakai kacamata ma'rifat dan hakikatnya. Wa ma siwa la yusafu indal arifin biwujudin wala faqdin. Sementara segala sesuatu selain Allah, dia tidak disifati indal arifin menurut ahli-ahli marifat, baik dengan sifat wujud ataupun sifat ketiadaan. Gitu. Tetapi kalau kita belum kelasnya, kemudian jangan suka bercanda. Ya. Kita habis ngaji hikam, kita dengar al-wujudul hakiki innama huwa lillah. Wujud hakiki hanya saja milik Allah, selain Allah nggak ada, hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang punya sifat wujud, kemudian selain Allah tidak punya sifat wujud. Kemudian kita bercanda, mana kok saya tidak lihat rumah saya tidak lihat istri saya tidak lihat apa-apa. Jadi seolah-olah kayak udah nyampe beneran. Padahal bercanda, padahal ya dia masih melihat segala sesuatu itu ada. Artinya belum sampai maqam al-arifin, belum sampai pada maqam al-musyahadah. Kita lanjut. Idza yujadu ma ghairu. Karena tidaklah didapati beserta Allah ghairu selain Allah. Artinya selain Allah, jika dibandingkan dengan Allah, maka selain Allah tadi ghair wujud, tidak punya sifat wujud hanya milik Allah. Jadi orang-orang sudah sampai maqam musyahadah, mereka menyaksikan bahwa yang wujud itu Allah. Selain Allah nggak ada, semuanya nggak ada. Langit nggak ada, bumi nggak ada, air nggak ada, semuanya dia. Harta benda nggak ada. Kenapa lisubuti ahadiyatihi? Karena tetapnya ahadiyah Allah, sifat keesaan Allah. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal. Wala yufqadu illa ma wujida, dan tidaklah tidak didapati kecuali ma wujida, sesuatu yang didapati. Wala yufqadu, dan tidaklah tidak didapati illa ma wujida, kecuali sesuatu yang didapati. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, berkata guruku Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili ra'sut ta'ifati Syadziliyah minal mutasawwifah, yaitu pendiri thariqah Asy-Syadziliyah, yang dimana kita kenal bahwa dari sisi hikam, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi punya murid siapa? Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang dan penyusun kitab hikam. Apa kata Abul Hasan Asy-Syadzili? Inna lananzuru ila Allah Ta'ala binazaril iman wal yaqin. Sesungguhnya kita benar-benar kita melihat Allah binazaril iman wal yaqin, dengan pandangan iman dan yakin. Artinya ketika seseorang sudah memandang Allah dengan pandangan iman dan pandangan yakin, bukan lagi hanya semata-mata pandangan kepala, pandangan mata yang ada di kepala, atau pandangan berpikir dan seterusnya, tapi sudah sampai nazaril iman wal iqan. Nah, kalau sudah sampai sana, sudah sampai taraf iman dan yakin, bayuni nadzalika ani dalil wal burhan, maka iman dan keyakinan itu membuat kita tidak butuh kepada dalil untuk membuktikan adanya Allah wal burhan, dan juga tidak butuh kepada burhan, argumentasi. Kenapa? Karena sudah sampai gitu. Sudah sampai dengan keimanan dan keyakinannya, dia sudah mampu melihat Allah, sehingga tidak lagi dibutuhkan selain Allah untuk menjadi dalil petunjuk jalan untuk mengenal Allah. Memang itu ahli-ahli musyahadat ya. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah sudah terbuka mata hatinya, sehingga mereka mengenal Allah, mereka yakin, dengan yakin dan imannya mereka sudah melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, mata hati sudah terbuka, sudah melihat keindahan Allah, kebesaran Allah, sehingga buat mereka nggak butuh lagi dalil gayat petunjuk jalan untuk mengenal Allah. Itulah maqam orang ahli ma'rifat. Berbeda dengan ahli-ahli kalam, ahli-ahli tauhid. Kalau ahli-ahli kalam, ahli-ahli tauhid itu oleh orang-orang ahli ma'rifat disebut al-mahjub, orang-orang yang masuk terhijab. Kenapa? Karena ahli kalam itu masih butuh dan selalu butuh kepada ciptaan Allah untuk mengenal Allah. Kita kembali ke prinsip ilmu kalam ini. Salah satu dalil ahli-ahli kalam adalah dikatakan begini.
Al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Dan setiap yang berubah berarti hadis. Dia dulu nggak ada, kemudian diciptakan, dan seterusnya ya. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Maka kesimpulannya, al-alam hadis. Alam ini baru. Artinya dulu nggak ada, kemudian juga kemudian ditiadakan, dan seterusnya. Dilanjutkan tuh burhannya dalilnya. Ini namanya dalil al-aqli. Untuk membuktikan adanya Allah dalam pandangan ahli-ahli kalam. Kemudian dalil selanjutnya alam hadis, alam itu baru. Wa kullu hadis la budda min muhdis, dan setiap yang baru berarti butuh pencipta. Baru disebutkan al-alam la budda lahu min muhdis. Alam semesta secara logika tidak boleh tidak, artinya wajib ada yang menciptakan. Nah baru tuh ketemu al-muhdis pencipta, tapi ketemu secara logika. Lalu ahli marifat, ahli musyahadah, orang-orang yang sudah sampai maqam marifat, mereka menemukan Allah dengan cara mata batinnya kebuka, rohaninya kebuka, sehingga mata batinnya memancar dan terjadilah tajalli. Tajalli itu artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya, keindahannya, kekuasaannya, sehingga ahli marifat mereka mengenal Allah dengan mata hatinya. Mereka telah mampu melihat kebesaran Allah, keindahan Allah, dan seterusnya. Makanya mereka nggak butuh alam semesta sebagai dalil untuk mengenal Allah. Wa nastadilla bi alal khalqi. Bahkan sebaliknya, kita mengambil dalil, menjadikan dalil bi dengan Allah. Bahkan justru Allah dijadikan dalil untuk mengenal makhluk. Ini ahli-ahli marifatnya maqam musyahadah. Fa inna laisa fil wujudi illa al-wahidul haqq. Karena sesungguhnya tidak ada fil wujud, dalam seluruh keberadaan yang ada, kecuali Allah yang Maha Esa lagi Maha Benar. Fala narahum, maka kami tidak melihat makhluk, karena melihatnya dengan mata hati. Kalau kita kan melihatnya dengan mata kepala. Wa in kana wala budda, dan jika ada wala budda, dan memang tidak boleh tidak, artinya seandainya katakanlah kita melihat makhluk, gitu ya, dengan mata kepala kita, fanarahum, maka kami atau kita melihat makhluk kalhaba fil hawa, kalhaba il manthur, seperti haba manthura, seperti haba, debu-debu yang berterbangan di udara. Artinya sesuatu yang pada akhirnya tidak ada. In fatashtahum lam tajidhum syai'an. Jika kamu perhatikan makhluk itu secara pandangan hakikat dan mata hati rohani, kamu tidak mendapati mereka, kamu tidaklah mendapati mereka syai'an sedikit pun. Artinya semuanya nggak ada. Itu ahli-ahli marifat yang begitu ya. Nah, bahkan saya jadi ingat cerita Malik bin Dinar ketika itu, di masa anak muda, dikenal soleh, cinta agama, cinta akhirat, sehingga menjadi idola gadis-gadis ketika itu. Banyak gadis yang tertarik, ada yang main-main, ada yang serius. Tetapi katakanlah setiap hari itu ada aja kiriman salam. Ada yang bilang, Malik bin Dinar, Malik, ada salam dari A, dari Fatimah. Ya didemin aja. Soalnya kalau dijawab panjang. Kemudian besok ada lagi, ada salam dari Maryam, dari Ian. Diamin aja. Kemudian ada salam terus saja begitu. Sampai suatu saat katakanlah yang namanya Maryam itu nggak sabaran. Dia pengen tahu sebenarnya salam saya udah disampaikan atau belum sih. Langsung disamperin Bang Malik tadi, Malik bin Dinar. Dibilang, Bang Malik ada salam. Salam dari siapa? Salam dari saya. Langsung dia. Nah, Malik bin Dinar menanggapi hal itu, dan dia melihat segala sesuatu itu akhirnya nggak ada. Apa kata Malik bin Dinar? Wahai Maryam, sampaikan kepada dirimu, sampaikan kepada seluruh gadis-gadis dan wanita yang ada, bahwa mulai detik ini saya ceraikan dunia beserta isinya. Wah, itu tuh. Kayaknya dikenal banget Malik bin Dinar sebagai salah satu seorang waliullah, wali min auliyaillah. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faza. Siapa yang menyaksikan makhluk, dia artinya melihat makhluk, menyaksikan makhluk, tapi la fi'la lahum, tidak ada perbuatan bagi makhluk. Artinya seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Makhluk tidak mampu melakukan apapun. Orang yang menyaksikan makhluk dengan pandangan seperti ini, faqad faza, maka sungguh dia telah sukses.
dia telah berhasil, dia nggak gagal. Yang gagal adalah siapa yang menyaksikan makhluk dan yang menyaksikan bahwa perbuatan adalah perbuatan makhluk. Nah ini berarti gagal maksudnya. Kata Muhyiddin Ibnul Arabi. Wa man syahidahum la hayata lahum. Dan siapa orang yang menyaksikan makhluk, tapi dia menyaksikan la hayata lahum, tidak ada kehidupan bagi makhluk, artinya makhluk sesuatu yang mati, sesuatu yang enggak ada, faqad haza, ya, maka sungguh dia haza, telah meraih. Wa man syahidahum ainal adam. Nah, ini lebih dasar lagi. Siapa yang menyaksikan makhluk ciptaan Allah seluruhnya ainal adam, adalah substansi dari ketiadaan. Artinya ketika dia memandang makhluk, seluruh ciptaan Allah ada sesuatu yang nggak ada, yang ada hanya Allah. Faqad wasala. Nah orang yang seperti ini dia telah usul, telah sampai kepada Allah, berarti dia telah mengenal Allah. Wa mimma qila fi hadzal makna, dan diantara ucapan atau syair yang dibacakan yang senada dengan makna di atas, man absaral khalqa kas-sarabi faqad taraqqa anil hijaj. Siapa orang yang memandang makhluk bagaikan fata morgana. Tahu semua fata morgana ya? Yaitu dari kejauhan kita melihat ada sesuatu yang beriak-beriak seperti air. Kemudian kita penasaran dan kita pikir itu air. Kita samperin, begitu sampai di sana ternyata nggak ada air, dibohongin. Itu fata morgana. Biasanya fata morgana itu terjadi karena cuaca yang sangat panas. Nah siapa yang memandang makhluk bagaikan fata morgana, faqad taraqqa anil hijabi, maka sungguh dia telah naik dari hijab. Karena makhluk semesta ini kan hijab. Hijab yang menghijab kita, bukan hijab yang menghijab Allah, bukan. Maka sungguh dia telah naik dari hijab ila wujudin yarahu ratqa, kepada wujudin keberadaan, itu keberadaan Allah, yarahu ratqa, yang dia dapati keberadaan tadi ratqa. Jadi ingat ayat Al-Quran itu ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Ratqan artinya sebagai satu kesatuan, yaitu wujud hanya milik Allah, al-mawjud hanya Allah. Bila ti'adin wala qirabi, tanpa menjauh dan tidak pula mendekat. Walam yusyahid bihi siwahu, dan dia tidak menyaksikan selain Allah, bihi tersebab menyaksikan Allah. Jadi yang hanya dia lihat dengan mata hatinya Allah. Dia tidak melihat segala sesuatu selain Allah. Hunaka di sanalah yuhda ila shawadi. Orang tadi itu telah diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita mohon taufik, sehingga Allah memberikan kita mohon taufik dan dibukakan mata hati kita, rohani kita, sehingga kita bisa selalu melihat Allah dengan mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Farfa ayyuhal murid angka hadal hijab, maka angkat oleh kamu wahai murid, angkat dari diri kamu hadal hijab, ini hijab. Kamu harus berusaha mengangkat hijab ini, yaitu ciptaan Allah, yaitu makhluk Allah yang secara hakikat makhluk dan ciptaan Allah enggak ada, tapi dia menghijab kamu. Nah kamu harus angkat itu hijab agar kamu menemukan Allah, agar kamu mengenal Allah dan seterusnya. Waj'al ta'alluqaka birabbil arbab, dan jadikanlah ketergantungan kamu birabbil arbab, ya, dengan Rabbil arbab, ya Allah Subhanahu wa taala, pemilik di antara seluruh pemilik. Ya raja di raja, ya Allah, Malikul Muluk, Rabbil arbab, yang memiliki dari seluruh pemilik, maksudnya Allah. Fa inna kulla syai'in halikun illa wajha, karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan hancur dan binasa illa wajha, kecuali zat Allah. Wala yadmanu lakal husula illallah illa hadhil wijhatu, dan tidaklah menjamin bagi kamu al-husulu ilallah, sampai kepada Allah, illa kecuali hadhil wijha, pandangan seperti ini. Artinya kamu nggak mungkin sampai kepada Allah kecuali kalau kamu mempunyai pandangan seperti ini yang disebutin di atasnya. Alhamdulillah selesai sudah hikmah yang ke-15. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji dan kita akan bahas hikmah yang ke-16. Kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai' wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Pada akhirnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri.
ala famikum. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.